Aku itu mau cerita ke kalian. Jadi mengenai batang pokat ini, itu kan letaknya di sebelah rumahku. Jadi ada 6 batang alpokat sebelumnya, dan itu memang bersebelahan dengan kuburan. Karena eh, rumah aku itu di daerah tersebut ada pemakaman umum. Nah, kita udah terbiasa sih karena dari kecil emang kita udah tinggal di sini, ya kadang main layangan di sini. Terus kadang juga ada yang meninggal juga di sini, lewat di sini. Pokoknya udah kebiasaan atau mungkin udah jadi keseharian, jadi udah nggak takut lagi, bukan nggak takut lagi sih, cuma udah terbiasa gitu intinya. Dan batang pokat ini ditanam oleh almarhum mamaku sama papa aku dulunya. Dan kalau sekarang mungkin kira-kira umurnya udah 20 tahunan kali ya. Tapi emang dia luar biasa sih hasilnya, kalau seandainya panen, itu satu batang itu bisa 100 sampai 150 kilo atau lebih. Dan itu satu batang. Di samping itu tadinya ada 6 batang pokat. Kalian bayangin aja guys, gitu ngebantu banget. Cuma yang gak tahu kenapa berjalannya waktu, ada yang mati, tinggallah 2 batang yang tersisa yang kalian lihat di video aku ini, yang memang cukup besar dan sangat besar sih menurut aku. Aku lingkerin tangan aja nggak nyampe gitu ya, kira-kira segitu. Dan buahnya itu memang enak banget. Tetangga itu taunya itu katanya alpokat mentega, jadi emang manis, nggak pakai gula lagi, dan gede-gede banget, sekilonya paling 2 atau 3 gitu guys. Nah, aku seneng banget sih sama alpokat ini ada di samping rumah aku itu, dan sekian tahun aku ngenikmatin baik itu buahnya, baik itu juga hasil jualnya gitu kan, lumayan buat nambah-nambah. Ya maklum lah, perempuan kebutuhannya kan macam-macam, aneh-aneh gitu ya. Dan itu alhamdulillah aku bersyukur banget gitu, dan apalagi itu kan peninggalan dari almarhum mama aku gitu ya. Jadi secara nggak sengaja buat aku ingat beliau juga sih. Nah, cuma masalahnya guys, sekarang ini karena udah terlalu besar dan terlalu rimbun, batang alpukat itu merusak rumah aku. Jadi akarnya itu masuk ke dalam tanah dapur gitu. Lanjut ya, jadi akarnya itu masuk ke dalam dapur aku. Jadi di belakang rumahku itu dapurnya. Kalau akar pokat itu kan merambat ya kayak batangnya, jadi serindang batangnya mungkin serindang itu juga akarnya. Nah itu sampai memecahkan semen di dapur aku itu. Nah terus reruntuhan daunnya itu kalau pas musim hujan begini kan suka ngendep tuh di seng. Nah kebetulan itu dapur aku itu posisinya itu datar sengnya, jadi ngendeplah di sana. So yang akunya juga yang di rumahnya sendiri, emang betul-betul pure sendiri ya, jadi nggak keurus gitu kan. Sampai pada akhirnya yaitu udah ngendep, dan pas waktu itu ada Bengkulu kira-kira 1 minggu hujan badai gitu, nggak berhenti, yang sampai banjir daerah-daerah tertentu. Nah itu amblas, dapur aku itu memang yang amblas. Aku keluar dari kamar mandi guys, mau sholat maghrib, kira-kira 1 rakaat aku dengar suara bam gitu, kayak duar gitu, yang aku ya Allah Tuhan. Tapi aku tetap lanjutin sholat aku tenang, tapi jujur di saat itu aku udah kebaca kalau itu emang dapur aku bermasalah. Dan ya itu aku cuma bisa nangis dalam sholat aku, tapi aku tetap selesaikan tuh sholat aku, gimana pun juga aku harus selesaikan. Sampailah akhirnya aku selesai sholat dan ngeliat ke belakang itu bener. Jadi aku yang gemeteran, yang aku mikirnya bukannya masalah dapur aku itu hancur, tapi sekian detik, sekian menit loh guys selisihnya dari aku keluar dari kamar mandi dan baru terhitung sholat maghrib 1 rakaat. Kebayang gak sih kalian gimana aku gemetar, shocknya aku, kaget, sedih, kecewa, bener-bener yang semuanya gado-gado, sampai aku gemetaran terus nangis. Ya akhirnya yaitu aku cuma bisa nangis, tapi aku bersyukur aku masih dijaga saat itu. Aku bersyukur banget sampai aku sujud syukur gitu guys. Dan ya udah besoknya aku lihat emang kondisinya udah yang parah banget. Jadi aku bertahap untuk memperbaiki dalam renovasi dapur dulu, terus seng yang rumah aku utama gitu kan, aku perbaikin satu persatu. Tapi dibalik semua itu satu hal yang aku petik, yang hikmah yang aku dapatin, yaitu tadi
eh, saat kita meminta perlindungan pada Allah, pada Tuhan kita, percayalah perlindungan itu akan kita dapatkan, dan kita tidak tahu kapan, waktu, dan tepatnya beliau akan menunjukkan kasih sayangnya, perlindungannya kepada kita. Aku dalam hal ini satu sisi bersyukur, satu sisi juga sedih, karena itu tadi kan kehilangan batang pokat yang ngasilin, dan buahnya itu yang sampai tetangga-tetangga aku juga pada bilang enak, manis, kame kalau bahasa Padangnya itu gitu kan. Dan aku ingat juga almarhum mamaku, Al-Fatihah buat mama. Makasih Ma udah bekalin aku gitu ya dengan batang pokat yang ngasilin buat aku juga, karena aku hidup sendiri guys, emang sendiri di rumah, maksudnya satu-satunya orang yang ngisi rumah ini ya aku, karena saudara-saudaraku udah pada punya rumah dan udah pada mandiri. Kemudian papa aku juga masih di Kalimantan, jadi sejak 2010 mamaku nggak ada, aku sendiri. Tapi nggak apa-apa, is okay, semuanya baik-baik aja. Aku cuma minta doa kalian, semoga renovasi dapur dan rumah aku ini berjalan baik, lancar, dimudahkan rezeki, kemudian aku baik-baik aja, dan semoga Allah tetap jaga aku, sayang aku, karena di setiap sujud juga aku meminta gitu kan. Maksud aku dalam kesendirian aku ini, aku meminta ya Allah lindungi aku, kuatkan aku, sabarkan aku, karena aku percaya apapun yang aku hadapi, ujian apapun yang aku jalani, kesusahan, kesedihan, derita, air mata, itu seizin dengan Allah. Sebutir pasir tidak akan terbang tanpa seizin Allah, kira-kira seperti itu. Jadi semuanya aku balikan kepada Yang Maha Kuasa. Aku cuma minta doa dari kalian semua, dan untuk kalian semua jangan lupa juga untuk supportnya, karena aku berusaha untuk lebih eksis lagi dan berusaha memberikan yang terbaik di channel YouTube kali ini, dan semoga aku lebih semangat lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum.